Udah record ya? Ntar gigi aku sakit. Jelek banget sih. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Dea Melati and you are watching Dynamic Marketing Class. Nah, teman-teman yang sekarang masih di rumah, thank God, ini kalian sudah melakukan sesuatu yang sangat-sangat mulia sekali. Dengan rebahan dan stay di rumah aja kalian udah dapet pahala probably ya. So, kali ini selain berpahalanya di rumah dan rebahan aja, mungkin teman-teman yang sekarang udah jualan online, terutama di bidang kuliner, kalian pasti pengen dengerin ini karena banyak sekali orang-orang yang ingin tahu gimana sih tips jualan online di Instagram, terutama untuk pelaku bisnis kuliner. So, hari ini kita akan bahas hal itu, dan sebelum hal itu kamu saksikan dulu berikut ini. Saya Dea Melati and this is Dynamic Class. Kita akan ngobrol gimana sih tips jualannya gitu ya. Dynamic sendiri udah ngelakuin interview sebanyak kepada 16 orang selama 10 hari, dan kita emang khusus sekali ngomongin masalah kuliner dan how to win it selama wabah corona ini, dan gimana kita mempersiapkan diri kita untuk jualan online menuju bulan Ramadan. Karena pertama, perilaku orang pasti berbeda, mereka belanjanya beda, nggak ada pasar Ramadan lagi. Pulang taraweh kamu nggak bisa makan bakso lagi sama teman-teman kamu. What? So gimana ya untuk para penjual online bisa tetap mendapatkan konsumen? Nah, jadi Dynamic Indonesia sudah menyiapkan 5P untuk kalian. P yang pertama adalah pahami konsumen dan produk kamu. Pastinya kita harus tahu dulu dong, always kalian mau belajar marketing di mana aja, pahami dulu konsumennya siapa, dia sukanya seperti apa. Udah tahu pasti dia mainnya di digital kan? Ya pasti Instagram, Facebook gitu kan. Oke, we know the konsumen. Nah, sekarang yang paling unik adalah ketika kita ngomongin kuliner adalah produk. Produk kita itu dikonsumsinya kapan sih? Apakah setelah taraweh? Apakah sebelum taraweh? Atau ini adalah sebuah minuman atau makanan yang dikonsumsi sebelum buka puasa? Nah, maksudnya ya pas buka puasa, bukan pas sedang puasa ya. Oke, so pahamin konsumen dan produk kalian, gimana caranya dikonsumsinya dan kapan. Oke ya. P yang kedua adalah pastikan rasanya enak. Pastikan itu karena menurut Bang Hobi Makan yang udah berkulineria di jajanan pinggir jalan dari Sabang sampai Merauke, apapun itu makanan atau minumannya, pastikan itu rasanya enak karena itu sebenarnya inti utama kita membeli produk kamu. Cool? Terus P yang ketiga adalah perbaiki penampilan produk kamu. Apakah itu dari bentuk packagingnya, apakah itu dari bentuk serving atau bentuk produknya. Perbaiki hal tersebut karena kita tahu semua orang di dunia digital dan semua orang pengen ngepost yang namanya makanan kamu. So pastikan ketika pembeli udah membeli makanan kamu itu seenggaknya bisa Instagramable dan bisa mereka review. Oke? P yang keempat adalah promosi. Jangan berhenti-henti untuk promosi. Selama 30 hari siapin campaign-campaign kalian 3 hari sekali, 1 minggu sekali. Dan pastinya selama promosi jangan lupa untuk mengukur campaign mana yang sebenarnya sangat-sangat diminati oleh konsumen kalian. Ini penting banget, penting banget. Kalau kemarin kita mau live interview, mereka selalu bilang harus konsisten dalam berpromosi. Bukan berarti kamu yang udah well known, istilahnya orang-orang udah tahu produk kamu, berarti kamu nggak butuh promosi lagi. Tunggu dulu. Karena sekarang semuanya orang go digital, kita nggak bisa ke pasar Ramadan, kita nggak bisa keluar dan dine in di luar, berarti option orang sangat banyak dong. Jadi kamu tetap harus bikin promosi, campaign-campaign yang mana yang cocok untuk produk kamu dan juga konsumen kamu. Dan P yang terakhir, dan menurut aku ini adalah P yang sangat dikasih sangat yang banyak ya, sangat penting adalah perbanyak distribusi konten. Kamu harus tetap bikin konten, kamu harus ngasih tahu lagi-lagi kenapa sih produk kamu itu bisa menjadi solusi dan bisa menjadi lebih baik. Bukan bisa menjadi ya, emang lebih baik dari produk yang lain. Kenapa produk kamu ini cocok untuk dikonsumsi pada jam-jam berikut gitu. Kenapa ini sangat bagus untuk di Instagram kan dan sebagainya. So, kalian harus perbanyak distribusi konten tersebut. Dan lagi-lagi
Platform yang paling cocok untuk pendistribusian konten kalian pastinya ada dari Instagram Ads kan, iklan di Instagram, iklan di Facebook. Terus juga ada yang namanya influencer, semuanya membagi-bagikan ini kalian. Dan yang paling efektif saat ini adalah micro influencer atau dynamic buzz. Ya, dynamic buzz ini sangat cocok sekali untuk mendistribusikan atau menginformasikan tentang produk kalian kepada orang rame. Jadi itu nggak itu doang yang tahu. Jadi nggak influencer itu doang yang tahu. Jadi kalian bisa check it out Dynamic Buzz di Dynamic Indonesia, tinggal DM di Dynamic Indonesia. So, apabila kalian pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih tipsnya untuk jualan online di masa-masa wabah corona ini dan juga sebelum Ramadan, kalian bisa ngobrol dengan kita di Dynamic Indonesia. Dan pastinya as a digital marketing dan branding strategist, saya ingin selalu mengabarkan kepada teman-teman bahwa kita pastikan bahwa ketika kita memulai bisnis kuliner itu tidak hanya tidak hanya sekadar oh sekarang lagi tren nih mulai bisnis kuliner, akhirnya semua orang ikut bisnis kuliner tanpa tahu tujuan akhirnya itu apa. Goalsnya itu tuh apa? Kalian mau berjualan ke siapa? Rasanya harus enak. Dan yang pasti ada 3 hal juga nih tips tambahan buat kalian untuk yang promosi ya. Apabila kalian berpromosi menggunakan diskon, berarti kalian ingin meningkatkan kuantitas penjualan kalian. Kalau kalian ingin menggunakan voucher, berarti kalian ingin tahu berapa banyak sih return customer yang menggunakan voucher kalian, karena itu sangat-sangat penting. Dan yang terakhir adalah ketika kalian menggunakan influencer dan dynamic buzz contohnya, berarti kalian ingin menggunakan testimonial. Karena itu sangat penting untuk promosi kalian, promosi produk tersebut, dan memberitahukan orang untuk langsung mengambil tindakan untuk membeli gitu. Karena orang tahu aja nggak cukup, tapi mereka butuh trigger atau mereka butuh dorongan untuk langsung membeli produk kalian dibandingin toko sebelah. Oke, saya Dea Melati. Itu aja untuk tips berjualan online menjelang Ramadan dan selama wabah COVID-19 ini. Apabila salah kata, I'm so sorry. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment kalau kalian ada tips-tips lainnya. Oh ya, aku pakai Instastory, aku endorse competition segala macam, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian punya judul yang pengen kita highlight lagi, jangan lupa juga komen di bawah, subscribe, kasih tahu temennya. Kok maksa ya? Anyway, itu aja dari saya. Saya Dea Melati, and this is your dynamic and this is your dynamic class. Mau ngomongin dynamic buzz lagi. See you, bye bye.